Syekh Jangkung atau bernama asli Saridin adalah salah satu tokoh fenomenal di Pati. Makam Saridin tepatnya ada di Desa Lando, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Pada saat kita masuk ke dalam, terdapat pondok peristirahatan bagi para peziarah. Setelah kita melewati pondok peristirahatan bagi para peziarah, selanjutnya kita akan memasuki lorong yang menuju ke makam Saridin. Di sekeliling lorong terdapat makam-makam warga Desa Lando. Saat kita melewati pintu masuk, di situ terdapat 4 sumber mata air yang sumbernya dari berbagai daerah, yaitu Cirebon, Palembang, Sumatera, dan Turki. Asal-usulnya Jawa Biyen Jangkung niku sowan wonten Palembang, numpak Gunung Jati, Sapuane, Beto Keranjang, Tinggi Wadah Banyu, saking Palembang bisa mendhuwur. Terus sowan malih mriki anu wonten Cirebon, Beto sak Keranjang monggo. Dadi nek ajek niku mboten asak-asak. Niku Pak. Nggih. Jadi mboten saged asal. Mboten nggih ajek semono. Nek pancen rezekine sithik nggih, sok-sok sithik. Nggih, nah, segini kepek saja nggih. Kepek banget. Atine nggih. Asal-usule niku diturisi Teto Usada, Teto niku banyu usada kangge tombo. Nek kendi niki niku 6 ah, terus 3 6 ah. 6 iku nemu iki pitu. Nemu pitu. Tirta Usada artinya air untuk obat. Air ini dibawa Saridin dari Cirebon, Palembang, Sumatera, dan Turki menggunakan keranjang. Sigit Kalimasodo merupakan masjid untuk peribadahan di Syekh Jangkung. Sejarah dari Syekh Jangkung dilahirkan di Dukuh Landoh Keringan Tayupati. Ayahnya bernama Sayyid Abdul Hasib. Beliau adalah dari Arab Saudi, yaitu Persia. Ibunya bernama Dewi Sujinah sebagai kakak dari Raden Jafar Shadiq Sunan Kudus. Lahir Mbah Saridin atau Syekh Jangkung itu yang belum rentak, yang setiap hari mendidik adalah Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said. Makanya ada orang-orang yang bilang kalau Mbah Saridin atau Syekh Jangkung juga putra Mbah Sunan Muria. Terus ke pendidikan ya. Mbah Saridin pendidikannya berasal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau dulu Kanjeng Sunan Kalijogo adalah putra dari Bupati Pilok Tuban, beliau adalah dari Brandal Lokojoyo mudanya. Beliau ingin menjadi walinya Allah, itu berasal dari Brandal, dan beliau berguru kepada Sunan Bonang. Makanya sebagai gurunya dari Mbah Saridin Syekh Jangkung, Sunan Kalijogo Raden Syahid, cara mendidiknya seperti beliau waktu berguru kepada Sunan Bonang, dengan cara kalau Raden Syahid Sunan Kalijogo caranya beliau itu nunggu tongkat sampai datangnya Sunan Bonang. Tapi kalau Mbah Jangkung diberi kelapa 2, istilah kalau orang Jawa klopo sekanti 2 ya, untuk tirakatan atau merombang di dalam laut atau segoro selama 8 tahun. Nah, itu kalau dianalisa berarti Mbah Jangkung itu termasuk dimasukkan ke dalam jenjang pendidikan seperti Anda sekalian. Supaya apa? Menjadi manusia yang seutuhnya, ya kepentingan dunia, ya kepentingan akhirat, supaya tahu mana yang batal, mana yang enggak, yang baik. Itu Mbah Saridin. Setelah Mbah Saridin itu di dalam laut 8 tahun dengan kelapa 2 pemberian Sunan Kalijogo, yang istilahnya kelapa 2 itu adalah
kelapa yang berisi kalimat thayyibah. Sebab apa kok buahnya kok kelapa, kok enggak semangka, enggak lain-lainnya, kok kelapa? Karena kelapa itu adalah buah yang tempatnya paling tinggi. Berarti kalau ajaran sekarang termasuk ilmu thariqah, yaitu kalimat thayyibah atau lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya menjadi pegangan Mbah Saridin atau Syekh Jangkung. Kalau nama Saridin itu adalah yang pemberian dari Sunan Muria, dengan kata-kata Saridin adalah sarinya agama. Kalau Syekh Jangkung itu adalah dari kata-kata Syekh itu kasihan atau kekasih dari Allah Ta'ala. Jangkung apa yang dimohon dari Syekh Jangkung itu diridhoi Allah dan diijabahi. Setelah Mbah Jangkung itu dididik 8 tahun di dalam laut, beliau berjalan sampai ke Landoh Kayen Pati. Ini namanya Dukuh Landoh Kayen Pati. Terus waktu beliau di Landoh Kayen Pati bertemu dengan seorang gadis yang bernama Dewi Sarini atau Mbah Sarini. Terus punya anak satu dengan nama Raden Tirtokusuma, juga disebut Raden Bagus Momo. Nah, waktu kehidupan Mbah Jangkung di sini, beliau mendirikan pesantren atau tempat pendidikan agama, yaitu istilah tempat peribadatan yang namanya Sigit Kalimosodo. Sigit adalah masjid, Kalimosodo adalah kalimat syahadat. Nah, sesuai dengan ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, dia Mbah Saridin waktu hidup di sini di Dukuh Landoh Kayen Pati, beliau ingat bahwa beliau masih punya saudara tua yaitu namanya Nyai Branjung. Terus beliau datang ke Nyai Branjung, tanya kalau orang tua dulu meninggalkan apa? Meninggalkan sebuah pohon durian hanya satu wit, maka disebut durian sawit. Makanya di daerah Kecamatan Kayen ini ada desa yang namanya Desa Duren Sawit. Itu adalah peninggalan dari orang tua Mbah Saridin atau Syekh Jangkung. Terus caranya dibagi, jadi pohon durian satu wit, satu pohon, supaya adil cara jatuhnya. Waktunya kalau malam itu yang punya Mbah Saridin, kalau jatuh siang yang punya kakak istrinya tadi, kakak istri yang namanya Ibrahim. Karena dari kelicikan kakak iparnya, tiap durian jatuh diambil sama kakak iparnya pakai topeng. Nah, pakai topeng supaya apa? Mengelabui Mbah Saridin, supaya Mbah Saridin tidak mendapatkan durian. Jadi kalau durian jatuh dimakan macan. Taunya Mbah Saridin macan, tapi itu iparnya. Nah, karena Mbah Saridin tidak kekurangan akal, kalau gitu kok durian jatuh kok nggak ada, tahu-tahu kok dimakan macan, berarti durian saya tiap hari dimakan macan. Makanya Mbah Saridin lalu bikin bambu dilancipin, ditajemin supaya apa? Nanti kalau ada durian jatuh bisa untuk membawa durian, tujuannya. Terus akhirnya setelah ada durian jatuh dimakan macan, macannya dibunuh sama Mbah Saridin pakai rombak bambu tadi. Setelah tahu kalau yang mati itu adalah kakak iparnya, beliau dimintakan pengadilan di Kabupaten Pati. Cara Bupati Pati mengadili, ditanya, "Din, yang mati siapa?" "Yang mati adalah macan." "Yang bunuh siapa?" "Saya." "Kenapa dibunuh?" "Karena makan durian." "Kalau tidak saya bunuh, saya tidak makan durian. Anak istri saya makan apa?" Nah, kalau saya buka gini, "Ini siapa, Din?" "Ini kakak ipar saya." "Yang bunuh saya bukan saya." Kalau kakak ipar saya bunuh, berarti kakak saya kan janda, katanya beliau. Akhirnya ya kalau begitu gini, Din, karena Saridin tidak merasa salah, dikasih hadiah. Tapi hadiah adalah rumah gedong, tidur di situ, makan di situ, mandi di situ, tapi dijaga.
Kabupaten Pati yang terletak di sebelah timur Jawa menuai sejarah panjang pembentukannya. Tak lepas dari tokoh-tokoh spiritual yang mendiami wilayah itu sejak zaman Mataram Hindu. Dari letak geografisnya, Pati dikelilingi makam-makam tokoh spiritual yang tersohor di Jawa. Di sebelah barat Pati, ada 3 makam kiai anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sebelah selatan Pati, ada makam Syekh Jangkung yang kondang dengan kesaktiannya.